Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini setiap hari Ahadnya di masjid yang mulia ini kita sama-sama menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, pembahasan kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Muhaji Abdul Qadir Hafizahullah. Dan alhamdulillah sudah hadir teman-teman kita. Salam salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tak banyak kalam agar waktu kita sama bermanfaat, sedikit saja ada informasi bahwasannya yang pertama, bagi yang belum menggunakan masker maka bisa gunakan maskernya, dan yang kedua bisa menjadi pertanyaan baik materi agama kajian kita hari ini atau di luar materi yang bisa dikasih dengan kertas ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kita akan buka setelah jawab. Bapak dan Ibu rahimahullah, mari langsung saja kepada guru kita untuk menyampaikan kajian materi tafsir Al-Quran. Al-Ustaz Khalid tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man ittafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridha kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita pada surat Al-Ma'arij. Mengingat waktu sudah pukul 6:30 pagi, kita langsung saja masuk pada pembahasan ayat kita. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-11 surat Al-Ma'arij. Ada beberapa keadaan nanti di hari kiamat yang Allah gambarkan pada beberapa ayat di surat Al-Ma'arij dari mulai 11 sampai 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah masuk neraka karena tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Karena tidak mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi surga itu bisa didapat atau seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebabnya karena dia mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana hadis yang sama-sama kita ketahui ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat bahwa tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga karena amalan dan ibadah yang dia lakukan.
menunjukkan bahwasanya kita ini masuk surga bukan karena amal saleh yang kita lakukan. Maksudnya bukan itu sebab utamanya, tapi karena rahmat Allah. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, jika seseorang masuk surga itu bukan karena rahmat Allah, bagaimana dengan engkau sendiri? Bagaimana cara Allah memasukkanmu ke dalam surga? Apakah karena rahmat atau karena yang lain? Maka Nabi berkata, wala ana, saya juga sama. Tidak masuk surga atau masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kembali kita tetapkan atau tegaskan bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan tadi kita sebutkan bahwa orang-orang yang sudah Allah tetapkan masuk neraka itu sebabnya karena tidak dapat rahmat Allah. Maka tujuan terbesar hidup kita ini adalah salah satunya mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan amalan-amalan dan ibadah-ibadah jika dilakukan maka di situ ada mendapatkan keutamaan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Nah, saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang ada di sini. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna kitaballah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Ada 4 fadilah dan keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, baik itu di dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang lain, yang di situ di dalamnya yatadarasuna kitaballah. Mereka bertadarus. Tadarus itu belajar, mempelajari Al-Qur'an, kitaballah, Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an ini pelajari, tapi hukum agama. Yang penting mempelajari agama ini, ilmu syar'i. Maka apa yang didapat? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Jiwa kita pasti tenang. Siapapun yang rajin datang ke majelis ilmu maka hatinya akan tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena hatinya cukup gizinya. Ya, hati kita ini juga butuh gizi. Karena kan sering saya sampaikan bahwa hati ini, kalau hati ini kita berbicara tentang hati berarti ruh ya. Ruh kita itu butuh makan sebagaimana jasad kita juga butuh makan. Yang sama seperti kita makan untuk jasad ini kan ada makanan yang biasa dan ada makanan yang bergizi tinggi. Dan makanan yang paling bergizi tinggi untuk ruh kita adalah majelis ilmu. Makanya kan kenapa ada orang takut, resah, kalau bahasa Jawanya gurusah-gurusu, enggak tenang, gegabah dalam melakukan tindakan, terburu-buru dalam mengambil sikap, enggak tenang hidupnya itu. Hatinya itu enggak tenang. Dan tidak ada ketenangan dalam dirinya. Hingga akhirnya apa? Ceroboh dia. Enggak bijaksana. Itu karena apa? Karena tidak memiliki sakinah dalam dirinya. Dan sakinah itu didapat dengan cara apa tadi? Belajar ilmu agama. Itu makanan paling bergizi untuk ruh dan hati kita itu. Majelis ilmu ini Bapak Ibu. Yang kedua, wa khasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat. Nah, ini dia yang penting. Allah turunkan rahmat kepada kita yang hadir di sini. Wa haffathumul malaikah. Dan malaikat mengerumuni. Jadi malaikat itu ramai di sini saat ini. Hanya saja kita enggak nampak, enggak tahu kita. Dan itu tugas Allah SWT, tugas malaikat yang Allah bebankan kepada mereka untuk melindungi kita. Karena dalam sebuah hadits Nabi SAW mengatakan, malaikat itu membentangkan sayapnya. Malaikat itu kan punya sayap. Dibentangkan sayapnya ngapain? Untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Yaitu melindungi para talibul ilmi, para pencari ilmu. Semoga Allah menetapkan kita orang-orang yang dilindungi oleh para malaikat ini. Amin. Ridwan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan Allah kepada para malaikat, para pencari ilmu tadi, yang mempelajari ilmu agama, dan ridho dari malaikat kepada
kepada mereka, artinya kepada para penuntut ilmu ini. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan seluruh malaikat. Jadi Allah menyebutkan nama kita satu persatu yang hadir di sini. Si fulan duduk di majelis ilmu, si fulan duduk di majelis ilmu. Itu Allah langsung yang menyebutkan nama satu persatu setiap hamba yang datang ke majelis ilmu. Dan semakin sering dia datang, maka semakin sering disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutnya, itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengenalnya. Dan kalau bahasa kita ini kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dibalik, sayang itu datang karena kenal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sayang kepada seorang hamba apabila dia selalu memperkenalkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ya, ini sebagai faedah tambahan sebelum kita masuk dalam ayat yang ke-11 ini, bahwa tadi kita sebutkan ada orang-orang yang Allah tetapkan masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kisahnya? Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin biban. Di sini ada kata yubassarunahum. Yubassarunahum ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena kepada ayat yang ke-10 kemarin kita sebutkan hamim, itu kan ada kata wala yas'alu hamimun hamima. Hamim itu artinya adalah sahabat dekat, teman dekat, orang yang paling dekat sama kita, nanti di hari kiamat tidak mau bertanya tentang keadaan kita dan tidak mau bertutur sapa, tidak saling dekat, bahkan saling menjauh. Walaupun yubassarunahum, walaupun mereka saling kenal di dunia, saling kenal, saling bertemu dan saling akrab dekat, tapi ternyata di hari kiamat nanti mereka tidak mau bertemu dengan sesama orang-orang yang mereka kenal, walaupun itu keluarga mereka sendiri. Apa yang terjadi di sini? Yawaddul mujrim. Yawaddu itu artinya berkeinginan. Al-mujrim, al-mujrimu, kalau kata As-Sa'di dalam tafsir beliau adalah alladzi haqqa 'alaihi al-'adzab. Al-mujrim secara bahasa itu artinya adalah orang yang berbuat dosa. Itu namanya mujrim. Ya. Kalau dalam tafsir Sa'di disebutkan alladzi haqqa 'alaihi al-'adzab, yaitu orang yang telah Allah tetapkan kepadanya azab. Berarti orang yang sudah pasti masuk neraka setelah dihisab, kemudian dia mizan, ditimbang amalannya, catatannya, kemudian diberikan catatannya dengan tangan kirinya, dia menerimanya, kemudian dia nyebrang sirat. Saat dia nyebrang sirat, dia pasti jatuh. Nah, sebelum dia menyeberang sirat itu, saat dia sudah menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, apa yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Yang diharapkan adalah lau yaftadi, kalaulah ada orang yang bisa menjadi jaminan atau menggantikan posisinya. Kan dia nggak mau dia masuk neraka. Maka dia sangat berkeinginan bagaimana caranya supaya ada orang yang menggantikan posisinya. Kan gitu. Kalau biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu, kalau lihat anak ibu sedang sakitnya berat gitu kan, apa kata ibu? Lebih bagus aku saja yang sakit daripada anakku, kan gitu kan? Berarti itu namanya tadi keinginan posisi kita itu digantikan oleh orang lain, atau posisinya kita gantikan. Nah, gitu dia. Tapi apa yang terjadi di sini? Berbeda keadaan. Kalau di dunia ada syafaqah namanya. Syafaqah itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah saya contohkan ya. Syafaqah itu kita bisa ambil dengan contoh. Seperti ibu, seorang wanita, seorang ibu menyusui anaknya itu kan dengan syafaqah namanya. Syafaqah itu dengan penuh kasih sayang bahasanya. Nah, kalau di dunia ini itu berlaku. Nanti di padang mahsyar enggak berlaku ini syafaqah ini, kecuali kalau sudah selamat orang dari neraka, tinggal masuk ke surga, baru muncul lagi yang dalam dirinya syafaqah tadi, kasih sayang. Kalau enggak bisa, enggak akan mau mereka. Tadi ayat ini berkata lau yaftadi, kalaulah seandainya ada orang yang bisa menggantikan posisinya itu apa? Min azab, supaya dia tidak diazab. Pokoknya siapapun yang bisa dijadikan sebagai ini, sebagai pengganti pada hari itu, yaumi idzin, pada hari itu bibani. Yang pertama sekali dia jadikan sasaran untuk menyelamatkan dirinya dari azab neraka adalah siapa? Bani. Apa arti bani? Ibnun, anak.
Itu anak. Bagaimana seorang orang tua itu sayangnya kepada anaknya? Apalagi saya contohkan tadi ibu-ibu kan, syafaqahnya, sayang itu, cinta dan sayang kepada anak itu bagaimana? Dan biasanya syafaqah ini itu identik dengan orang tua ke anak. Itu dia. Berarti kan biasanya ya Bapak Ibu, secara fitrahnya, mana lebih besar syafaqah antara orang tua ke anak dengan anak ke orang tua? Mana lebih besar? Orang tua ke anak, itu nggak bisa dipungkiri. Sesayang-sayangnya anak kepada ibunya, perhatiannya, cintanya semua dia serahkan. Kalau bahasa Indonesianya kepada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak gimana itu? Nah, itulah pokoknya lah. Artinya nggak tertandingi. Tapi nanti di hari kiamat, orang tua yang di dunia ini mengorbankan jiwa, raganya, semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semuanya dia korbankan untuk kebahagiaan anak. Yang penting anak bisa bahagia. Bagaimana caranya dicari dengan susah payah. Yang dia sayangi, yang dia cintai, supaya anaknya ini selamat dari bahaya, sehat dan sebagainya. Tapi ternyata nanti di hari kiamat, yang pertama sekali dia jadikan sebagai istilahnya tumbal kalau bahasa kita. Sebagai tumbalnya, kamulah ini gantikan posisiku. Itulah dia, sangat berbeda dengan keadaan di dunia ini. Bibanihi, dengan anak-anak. Pokoknya kalau dia punya anak, anaknya dicari-cari supaya anaknya bisa menggantikan posisinya. Ketika anaknya nggak bisa, siapa dia? Beralih kemana dia? Wasahibatihi, wasahibah. Sahibah itu artinya sahabat dekat, tapi yang dimaksud di sini adalah zaujah, yaitu istri atau suami. Ya, kalau seorang laki-laki dia punya istri, istrinya bagaimana caranya supaya istrinya ini dia minta kepada Allah, ya Allah, yang menggantikan posisiku ke neraka istriku sajalah, jangan aku. Sama ibu-ibu, para istri juga sama, ya Allah, jadikanlah yang masukkanlah suamiku ke neraka untuk menggantikan posisiku. Aku nggak sanggup. Itu kan keinginan, permintaan. Ketika nggak mampu, cari lagi yang lain. Wa akhi, akhun. Apa arti akhi? Saudara kandungnya, abang, adik, kakak, semuanya. Gimana kakak sayangnya sama adiknya, abang sayang sama adiknya, adik sayang sama kakaknya. Nanti dari kiamat nggak bisa. Nggak ada itu semua cinta dan kasih syafaqah tadi hilang. Allah buang, Allah hilangkan. Sebetulnya nggak dihilangkan. Mereka sendiri yang tidak bisa menimbulkan rasa kecintaan ke saya. Kenapa? Karena takut terhadap keselamatan diri mereka masing-masing. Nah, ternyata nanti akan saya sebutkan ada orang-orang yang di padang mahsyar tadi ini, yang dalam, kalau kita lihat ini kan saling menjatuhkan, saling mengorbankan. Bagaimana orang bisa dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya. Nanti ada orang-orang yang di padang mahsyar itu di dunia saling mencintai, di padang mahsyar pun saling mencintai. Nanti kita sebutkan. Kalau nggak bisa keluarganya, abang dan kakaknya serta adiknya dan istilah itu ya, kandung-kandungnya yang kandung itu. Wa fasilatihi allati tuwi. Fasilah itu dalam beberapa tafsir itu disebut dengan istilah qarabah. Qarabah itu kalau bahasa kita ini karib kerabat namanya. Keluarga. Kalau dalam beberapa tafsir yang lain disebutkan fasilah ini artinya kabilah atau kalau bahasa kita ini suku. Ya, kan ada marga Siregar, marga ini itu namanya fasilah. Suku-sukunya masing-masing. Wa fasilatihi allati tuwi. Yang selama ini di dunia tuwi itu artinya menolongnya. Kalau dalam tafsir Sa'di disebutkan allati jarat adatuha fid dunya an tatanasara wa yu'inu ba'daha ba'dha. Kalau di dunia ini yang kita sebutkan tadi, anak, istri, saudara kandung, keluarga, itu sesama di dunia ini kan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Saling membantu, saling tolong menolong. Tapi nanti di hari kiamat itu nggak bisa. Makanya ketika tadi Allah SWT sebutkan orang-orang yang jelas masuk neraka, ditetapkan oleh Allah masuk neraka, dia ambil itu orang-orang yang kita sebutkan tadi untuk menolong dia, itu nggak bisa. Bahkan Allah katakan di sini ayat ke-14, wa man fil ardi jami'an. Bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini
Itu kalau bisa menggantikan posisinya untuk masuk neraka. Thumma yunji, kemudian semua manusia yang ada di muka bumi ini itu menolongnya untuk bisa masuk surga. Tapi ternyata Allah katakan apa? Kalla. Apa arti kalla? Kalla itu kalau diartikan dalam bahasa terjemahan sekali-sekali tidak. Itu kayak nggak enak bahasanya sebetulnya. Kalau bahasa Medannya nggak mungkin, dah beres. Nggak akan mungkin itu semua bisa. Nah, sebelum kita masuk pada ayat ke-15 ini, ada sedikit keterangan As-Sa'di kita baca di sini. Fa fi yaumil qiyamah la yanfa'u ahadun ahada. Di hari kiamat tidak ada satupun orang yang bisa menolong orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wala yashfa'u ahadun illa bi'idznillah, dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan bahasa beliau, di hari kiamat tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah. Ternyata ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat, tapi semuanya itu atas izin Allah. Maka nanti saya akan sebutkan syarat untuk bisa menjadi syafi' dan musaffa' namanya. Syarat untuk bisa menjadi orang yang memberikan syafaat dan syarat untuk bisa menjadi orang yang diberikan syafaat. Itu ada syaratnya. Nanti kita akan sebutkan ya. Nah, ada 3 faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-11, 12, 13 dan 14 serta sepotong ayat kalla daripada ayat yang ke-15. Yang pertama, kalau tadi kita ceritakan bahwa di hari kiamat itu orang-orang yang dekat dengan kita di bumi ini selama di dunia itu tidak akan mau saling dekat lagi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ternyata ada orang-orang yang di dunia ini tetap dekat, di dunia ini sudah dekat, bersahabat, saling mencintai dan mengasihi. Nanti di hari kiamat juga mereka tidak saling bermusuhan. Kalau yang tadi kan saling bermusuhan, nggak mau. Kalau ini saling dekat, tetap dekat. Di dunia dekat, di hari kiamat juga dekat. Siapakah mereka? Itu nanti dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah katakan al-akhilla. Al-akhilla, akhilla itu artinya sahabat dekat, teman dekat, baik itu anak, orang tua, suami istri, abang adik, sahabat, teman dekat, semuanya itu yauma idin, pada hari itu, ya pada hari kiamat di padang mahsyar, ba'duhum li ba'din adu. Sesama mereka itu saling menjadi adu. Apa arti aduun? Musuh. Ya. Belum tentu Bapak Ibu nanti kita di sini nih, tapi insyaallah kalau persahabatan dan pertemanan kita ini dibangun atas dasar lillah, karena Allah itu, karena kita sama-sama mencari ridho Allah, cari pahala dalam kegiatan kita ini, bukan cari dunia, insyaallah kita masuk dalam kategori ini. Jadi semuanya nanti akan bermusuhan, illa, kecuali ternyata ada yang tidak bermusuhan. Siapakah mereka? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Maka jadilah kita orang yang bertakwa, dan bertemanlah kita kepada orang yang bertakwa. Ini 2 ya. Jadilah kita orang yang bertakwa, karena biasanya orang yang bertakwa itu nggak mau berteman juga kecuali dengan orang yang sama bertakwa juga. Karena itu memang tuntunan agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan alla ya'kulu ta'amaka alla ya'kula ta'amaka illa taqi. Usahakan jangan ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa. Karena identiknya teman dekat ini saling apa? Memberi kan? Saling berbagi, saling memberi. Maka Nabi SAW memberikan isyarat dalam hadis ini bahwa cari teman yang bertakwa. Dan sebelum kamu cari teman yang bertakwa, kamu jadi orang bertakwa dulu, karena orang yang bertakwa nggak akan mau berteman kecuali sama-sama dengan yang bertakwa juga. Karena dia paham kenapa orang yang bertakwa ini pilih-pilih dalam berteman, karena tuntunan agama seperti itu. Memang kayak gitu tuntunannya, Pak. Agama nyuruh kita untuk berteman kepada orang yang bertakwa. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa di dunia ini itu akan
menyelamatkan kita dari dosa, sebagaimana dia menyelamatkan dirinya dari dosa juga. Maka pernah saya sampaikan perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ma u'tiya ahadun ba'dal Islam khairun min suhbati salih atau salihah. Pemberian terbesar Allah kepada seorang hamba setelah Islam ini adalah apa? Seorang teman yang soleh. Jadi kalau kita punya teman yang soleh, maka Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan, sebelum kita cari teman yang soleh, kita harus jadi orang yang soleh. Jadi kalau sesama kita ini, kita soleh, teman kita soleh, berteman di dunia, nanti di hari kiamat kita pun berteman. Di padang mahsyar kita akan berteman, akan saling tolong menolong antara satu dan yang lain. Bahkan seandainya kesolehan yang satu lebih rendah daripada kesolehan yang satu lagi, nanti di hari kiamat Allah berikan kesempatan untuk apa? Menjadi memberikan syafaat, dan Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat sesama mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, sudah masuk tinggal masuk pintu surga, mereka lihat ke belakang, ternyata ada teman-teman mereka dulu yang sama-sama sholat bersama, puasa bersama, berarti kan soleh ini. Bahasa Nabi, ya Allah, mereka itu dulu sholat bareng kami. Bukan bahasanya Allah, dulu saya sholat, dia ngapain? Tidur. Dia ini, itu nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan Nabi adalah kami sholat bersama, berarti sama-sama soleh. Kan gitu. Jadi kalau misalnya nanti di hari kiamat, seandainya orang, kan bisa saja begini. Di saat orang soleh sudah selamat dari neraka, sudah selamat dari sirat tadi, tinggal masuk pintu surga, dia lihat ke belakang, dilihatnya mungkin ada kawan dekatnya di dunia dulu, dekat. Tapi apa? Kawan dekatnya itu nggak sholat, kawan dekatnya itu tidak beramal soleh. Ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, itu teman saya dulu, selamatkanlah dia. Maka Allah berkata, pernahkah dia sholat bareng kamu? Pernahkah kamu dia puasa bareng kamu? Pernahkah dia beramal soleh sama-sama bersamamu di pengajian dan sebagainya? Kalau jawabannya enggak, gimana mau diberikan izin oleh Ta'ala? Nah itu disebut dengan istilah sama-sama teman yang soleh. Jadi faedah yang pertama adalah sesama orang soleh di dunia nanti di hari kiamat akan saling tetap bisa berteman. Yang kedua, faedahnya adalah, ini sudah pernah saya sebutkan Bapak Ibu, ya, pernah saya sebutkan ini. Tadi ada berapa orang yang dijadikan sebagai penjamin dia atau penggantinya supaya masuk neraka. Ada bani, anak, suami atau istri. Yang ketiga, saudara kandungnya. Yang keempat adalah keluarga terdekat, karib kerabat. Dan yang kelima adalah semua manusia di muka bumi ini. Nah, ternyata di situ tidak ada siapa? Orang tua kan nggak ada. Anak, bagaimana caranya supaya bisa menggantikan posisi orang tuanya? Tapi di sini Allah tidak sebutkan. Tidak ada sebutkan walidain, kedua orang tuanya dijadikan sebagai apa? Penjamin dan penyelamat dia dari api neraka, menggantikan posisi masuk neraka. Itu Allah nggak buat di sini bahasanya. Kenapa? Ini isyarat Bapak Ibu, isyarat besar. Kita nggak cerita durhaka sama orang tua, itu terlalu tinggi. Tapi isyarat besarnya adalah, ini saya ambil sebuah faedah penting, bahwa tahrim tahmilil masyaqqah 'alal walidain, yaitu keharaman ayat ini menunjukkan kepada kita haram hukumnya membebani orang tua. Nah, itu dia. Ya, haram hukumnya membebani orang tua. Haram hukumnya kita menjadi beban bagi orang tua. Ini harus diperhatikan. Dan saya sering nasihatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, apalagi orang tuanya sudah tua. Jangan pernah cerita masalah yang dihadapi dengan orang tua. Capek dia udah mikirkan kita semenjak kecil sampai kita menikah, penuh dengan masalah kan kita ini. Sampai tetesan air mata pun orang tua kita ngadapin masalah yang kita hadapi. Masalah di sekolah, masalah sama kawan, segala macam, sampai menetes air mata orang tua kita. Bahkan mohon-mohon sama orang lain supaya memaafkan kesalahan anak kita. Nah sekarang kita sudah dewasa, mereka sudah tua, masa mau beban orang tua lagi? Seberat-beratnya masalah yang kita hadapi Bapak Ibu di rumah tangga kita ini, simpan aja. Kalau bahasa kita ini apa namanya? Pecah dia apa? Pecah di perut aja. Mau sampai kapan kita bebani orang tua itu? Orang tua kita ini sudah usia 60, bahkan 70. Mereka tuh tinggal menikmati kabar gembira saja dari kita. Nelpon, ma, alhamdulillah dapat ini.
Jumpain datang, alhamdulillah dapat ini, cerita yang baik-baik. Cucunya ini, cucunya dapat ini, dapat itu, kita ceritakan yang baik-baik. Jangan ngeluh-ngeluh lagi sama orang tua. Udahlah, dia sakit, dia punya beban, dia berat, artinya ngadapin untuk ngurus diri sendiri udah susah sekarang sama orang tua. Jalan pun payah, pikirannya juga banyak, dia takut sakitnya dan seterusnya. Tambah lagi datang ke rumah nangis-nangis, ada beban masalah keluarga sama suami, sama istri dan sebagainya. Udah tinggalkanlah. Kalau tidak darurat sekali, tidak usah cerita. Cukup mereka menahan menanggung beban yang selama ini sudah kita buat. Saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman banyak dalam artian adalah di pondok pesantren itu kan ada 1-2 santri kita yang bermasalah. Bahkan 1 pekan yang lalu saya harus mengeluarkan salah seorang santri kelas 3 nih, kelas 3 aliyah, tinggal ujian nih kan, sebulan lagi ujian, bahkan seminggu lagi pun ujian, harus kita keluarkan. Di situ orang tuanya nangis, orang tuanya mohon-mohon, minta tolong ke kami, tolonglah anak saya, maafkan anak saya dan sebagainya. Karena ini masalahnya sudah berat kan, sudah berulang-ulang, makanya kita tetapkan. Karena kan dalam pendidikan itu ya harus ada namanya sanksi. Untuk kebaikan dalam agama juga sama. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Qisas itu potong kepala itu bagi yang membunuh itu kan sesuatu yang kayaknya berat kali, kejam kali. Tapi Allah katakan walakum fil qisasi hayat. Enggak apa-apa kita potong kepala satu orang, tapi kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa orang, supaya orang ambil pelajaran dari situ kan. Kembali kepada tadi bahwa anak-anak ini kan nangis, orang tua itu datang ke pesantren kenapa? Anak punya masalah, malu, kecewa, apalagi sedih, kayaknya sudah banyak biaya dikeluarkan tapi harus anaknya nggak tuntas di pesantren, nggak punya masalah. Itu satu contoh, nangis-nangis berat. Nah itu juga saya kira mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu kan. Ini yang pernah dulu sekolah, orang tua dipanggil ke sekolah karena masalah, atau punya masalah kita sama kawan, kita tumbuk kepala kawan, bocor kepalanya. Nanti orang tua datang ke rumah kita, orang tua kita dimaki-maki, dimarah-marah segala macam. Masa kita ini udah dewasa, udah punya anak, masih juga Pak, kayak mana ini, udah cukup itu. Sekarang gantian kita yang mendengar keluhan mereka, dan kita masih ngeluh-ngeluh terus. Ini saya nasihatkan kepada bapak, terutama bapak ini ya, jangan cemen kali lah menghadapi masalah ini. Bagaimana dulu orang tua kita itu nggak mengeluh di hadapan kita. Nah, sekarang ini kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, kita sudah mandiri. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau tidak darurat, jangan cerita sama orang tua. Kadang saya jadi nasihatkan ke sama anak-anak pesantren itu, kalian ini nak, terutama yang baru-baru masuk, kalau nelpon orang tua itu cerita yang baik-baik aja. Walaupun di sini ada masalah, nggak betah, nangis segala macam, udah cerita yang baik-baik. Bohongin aja orang tua dengan yang baik-baik. Tapi bohong yang baik. Kalau tanya gimana kerasan di pesantren, walaupun nangis sambil nelpon, kerasan bilang. Gimana enak di pesantren, walaupun katanya nggak enak, bilang enak. Ada masalah, bilang nggak ada. Sakit, sehat, semuanya bilang. Allah akan bantu. Dan saya sudah buktikan itu dulu. Saya dulu pernah, tapi udahlah, pengalaman pribadi nggak seru. Kembali kepada dalil kesimpulan, jangan berikan beban kepada orang tua. Jangan. Karena sudah cukuplah kita. Di dunia saja kita nggak boleh bebanin orang tua, apalagi nanti di hari kiamat. Dan Allah nggak ridho itu. Maka tadi saya nggak bahas durhaka sama orang tua, kita nggak bahas durhaka sama orang tua, sudah tinggi kali kajiannya, artinya sudah besar kali dosanya. Ini ada yang lebih ringan daripada itu. Jangan berikan beban kepada orang tua, dan jangan jadi beban kepada orang tua. Dan sederhana, saya selalu nasihatkan kepada terutama anak-anak remaja, kalau belum bisa bahagiakan orang tua, jangan mengecewakan orang tua. Kan bebas, sederhana kan. Kalau belum bisa kita ini bahagiakan orang tua, maka jangan mengecewakan orang tua. Sederhana saja. Berarti jangan buat masalah, jangan buat orang tua nangis. Karena kalau bisa kan kita buat orang tua nangis itu dengan air mata, bahagia, terharu karena prestasi yang kita dapat, bukan sebaliknya. Nah ini
faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-11 bahwa 11 sampai 15 bahwa tidaklah kita sebagai seorang anak memberikan beban kepada orang tua. Dan ingat Bapak Ibu, jangan pernah orang tua itu dijadikan sebagai beban bagi kita juga. Sering terkadang saya nasihatkan ini, mungkin ya ibu-ibu yang ada di sini ketika saya sebutkan ini geleng-geleng kepala, astagfirullah. Tapi ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Apa? Kalau udah katanya orang tuanya mau datang ke rumahnya, apa? Udah suntuk duluan dia. Nelpon, besok mama mau datang ya. Udah suntuk duluan deh. Udah mikir deh. Udah jadi apa? Jadi beban. Belum lagi tambah istrinya lagi, ngompor-ngomporin. Bahkan ada yang pernah cerita, ibu-ibu pernah cerita ke saya, Ustaz, gimana ya caranya, saya pengen jumpa sama anak, sama cucu, tapi apa, saya selalu dihalang-halangi oleh menantunya yang menghalang-halangi. Gak nyaman dia berada di rumah, saya berada di rumahnya. Saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu pakai aja ilmunya Nabi Ibrahim, Bu, saya bilang. Maksudnya apa, Ustaz? Ya kalau ibu berani, dan kalau ibu artinya ada haknya ya. Hak orang tua kan ada. Apa kata Nabi Ibrahim sama Ismail? Ganti ganjal pintu. Itu kisah saya tahu ini kan? Tahu, harus tahu, jangan nggak tahu. Artinya Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ceraikan aja istrimu, nggak betul itu istrimu. Kalau mau, kalau enggak ya silahkan, tahankanlah, sabar. Ada loh yang kayak gini, ada, Bu. Tapi bukan di sini kan? Jangan pernah jadikan beban orang tua. Justru kalau orang tua datang ke rumah kita, bayangkan pahala yang menggunung-gunung sedang dalam perjalanan untuk bisa kita raih, supaya kita bisa masuk surga dengan birrul walidain. Bila perlu kalau orang tua datang masak yang enak, siapkan yang semuanya, bukan malah orang tuanya yang ngurus, yang masakkan untuk kita. Dan terkadang orang tua datang, ini asas manfaat dipakai sama anaknya. 3 hari orang tua di rumah, situ cabut rumput, situ cuci piring, situ cuci baju, situ nyetrika, ngomong cucu semuanya. Tengok kok, jadi pembantu mamakmu ini. Dia datang kemari jadikan raja. Kecuali kalau kita datang ke rumahnya dimasakkan yang itu ya silahkan. Tapi kalau dia datang ke rumah kita, jangan capek-capek deh. Seharusnya bukan dia yang datang, kita yang datang. Mana mungkin nggak betul seharusnya itu orang tua datang ke kita. Tapi mungkin karena kesibukan, karena ini segala macam, boleh-bolehlah silahkan. Tapi jangan dikasih kerjaan banyak-banyak. Nanti dia cerita sama tetangganya, aku datang ke rumah anakku jauh-jauh sampai sana suruh ngomong cucu, dia jalan sama istrinya sana kemari, entah kemana-mana, aku nggak diajak teh. Ini anak-anak ini kan bangsat anak-anak kayak gini. Ya. Jangan jadikan orang tua sebagai beban, dan jangan kita terbebani dengan orang tua kita, serta jangan memberikan beban kepada orang tua. Nah, kalau cerita orang tua panjang Bapak Ibu. Yang ketiga, syarat dapat syafaat. Ya, mudah-mudahan tadi bisa jadi pelajaran baik. Syarat untuk mendapatkan syafaat atau memberikan syafaat. Kalau dalam surat An-Najmu, itu surat An-Najmu ayat 26, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat seseorang bisa memberikan syafaat, dan syarat bagi seseorang untuk bisa mendapatkan syafaat dari orang lain. Yang memberikan syafaat namanya syafi', Yang mendapatkan syafaat namanya musyaffa' atau masfu', itu sama. Apa Allah katakan di sini? Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikehendaki. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang diberikan syafaat oleh malaikat? Ada.
Syafaat ini juga masuk dalam kategori syafaatnya rahmat. Dulu pernah kita kaji di sini Bapak Ibu. Orang-orang yang dapat rahmat dari malaikat didoakan oleh malaikat dan ditolong oleh malaikat. Banyak kemarin saya sebutkan. Di antaranya adalah sholat subuh berjamaah. Itu juga di antaranya adalah duduk menunggu waktu sholat. Nah, itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali atas izin dari Allah liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi syaratnya adalah mendapatkan ridha dari Allah. Itu syaratnya cuma satu aja. Jadi syarat untuk bisa memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat adalah ridha dari Allah. Ridha dari Allah ini artinya izin dari Allah. Allah berikan izin. Ternyata ada orang-orang yang tidak diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Siapakah mereka? Yaitu musyrik. Orang musyrik tidak akan bisa mendapat syafaat. Kalau kafir sudah pasti, munafik sudah pasti, musyrik yang betul-betul musyrik itu dalam artian menyembah berhala itu sudah pasti. Tapi ada muslim tapi musyrik. Kan ada muslim tapi musyrik, yaitu seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah tapi apa? Dia kotori imannya dengan apa? Kesyirikan. Dia datang ke dukun, minta perlindungan kepada selain Allah, minta tolong kepada jin, pakai sesajen, pakai memotong atau menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan beberapa perbuatan-perbuatan syirik yang lain, maka ini tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Nah, itu dia. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, seberapa besar harapan kita kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan memberikan syafaat kepada kita? Artinya gini, saya ingin mengajak kita semuanya, maksudnya kalau kita mengharapkan orang memberikan syafaat kepada kita, harapan ini besar atau kecil? Di hari kiamat nanti, harapan itu besar atau kecil orang bisa memberikan syafaat kepada kita? Kok besar, Ustaz? Dasarnya apa besar? Siapa yang mau nolong kita rupanya nanti? Siapa yang mau kita andalkan? Hah? Saya tanya dulu. Siapa yang mau kita andalkan nanti di kiamat? Mama kita? Belum tentu mama kita masuk surga. Semoga Allah masuk surga. Semoga Allah jadikan mama kita masuk surga. Bapak kita juga sama. Nggak ada ketentuan di sini. Harapan itu ada tapi apa? Kecil. Dan Allah tahu itu. Bahwasanya harapan itu ada tapi kecil, Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita. Kalau kita ini berharap kepada orang memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu berat, artinya kecil kemungkinan, maka Allah berikan amalan-amalan untuk kita. Kalau amalan ini berarti usaha kita sendiri. Kalau pertolongan orang itu bukan usaha kita tapi apa? Belas kasihan dari orang. Ya mudah-mudahan dia memilih kita untuk memberikan syafaat, untuk menolong kita. Teman kan banyak kayak kita ini, teman kita banyak. Tolong yang itu, tolong yang itu, tolong yang itu, tolong yang itu. Nabi aja minta kepada Allah, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga yang ini, selamatkan yang ini, segala macam. Nabi aja aku malu kepada Allah. Kenapa malu? Udah minta diselamatkan, masih banyak lagi yang mau diselamatkan sampai 6 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, aku malu kepada Allah. Gitu juga dengan kita nanti. Misalnya kita ini menyelamatkan satu orang, udah Allah kasih. Satu lagi, tolong lagi. Sampai 10 orang, terus kita minta terus, kira-kira malu gak sama Allah? Malu. Nah, begitu juga kawan kita nolong ini. Pas giliran kita yang mau ditolong, Allah bilang, sudah banyak permintaanmu sama si fulan. Mau ngomong apa kita? Itulah yang saya sebut tadi. Harapan dapat syafaat dari kawan, teman, sahabat soleh itu ada, tapi kecil. Dan Allah tahu itu berat untuk kita dapatkan. Maka Allah berikan amalan-amalan. Dan kalau kita lakukan amalan-amalan ini, amalan tersebut bukan lagi orang yang nolong kita, tapi apa? Amalannya. Kalau ditanya Bapak Ibu sudah tahu ya semua ini, gak perlu saya sebutkan, tinggal ngamalkan. Apa dia? Puasa dan baca Quran. Dua inilah. Kalau dia gak pilih-pilih, dia gak pilih-pilih dan tidak dibatasi. Bisa jadi seorang muslim memberikan syafaat kepada
kawannya, temannya di akhirat nanti dibatasi oleh Allah, atau dia punya rasa malu. Tapi kalau dua amalan ini nggak ada dibatasi. Dan ini pun hasil usaha kita sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya kalau kita sudah paham benar bahwa di hari kiamat ini kita sangat butuh yang namanya syafaat, pertolongan. Nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya masalah, kita ini berurusan sama polisi, kita sibuk nyari apa? Nyari syafaat kan? Sibuk sana sini diteleponin, gimana caranya supaya dimudahkan? Gitu kan? Itu masih di mana? Di dunia. Yang main-main kata Allah, dunia ini main-main kan, drama ini kan. Lebih indah daripada drama Korea di dunia ini. Drama Korea indah rupanya. Bagus kalau bilang nggak tahu Bapak, berarti nggak nonton. Bahaya, jenggotnya panjang, udah putih, rambut berubah, nonton drama Korea. Bahaya ini, ibu-ibu pula nanti. Jangan ya Bu. Saya kalau ngasih pemahaman kepada anak-anak supaya mereka benci dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, saya bilang, kalian ini ngefans sama orang yang nggak sunat, cebok pun apa? Kencing pun nggak cebok, ngapain kalian suka sama mereka? Saya gitu kan aja. Saya paling marah kalau ada santri putri saya itu yang di handphonenya itu ada foto-foto laki-laki, apa itu? Apa istilahnya itu? Alah, iya tuh Korea itu. Saya bilang, kamu ngapain kamu simpan-simpan ini? Ini kencingnya nggak cebok deh ini. Ngapain kamu suka sama dia? Gak sunat lagi ini, kafir ini. Ngapain kamu suka sama dia? Ayo tanya, kenapa rupanya? Apa salahnya? Kan sekedar kagum saja, gemar saja. Oh, itu baru kita larikan kepada pembahasan akidah. Ada yang namanya al-wala wal bara' namanya. Al-wala itu loyalitas, kecintaan, sayang. Kalau bahasa kita ini kayak apa ya istilahnya itu ya? Tadilah ngefans. Nggak boleh kita ngefans sama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapakah yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Orang kafir. Itu musuh Allah dan Rasulnya. Nanti buka surat Al-Mujadalah Bapak Ibu, pada ayat terakhir itu. Kan saya sudah pernah ceritakan bagaimana salah seorang sahabat perang Badar, dia bunuh siapa? Bapaknya sendiri dia bunuh. Bapaknya sendiri dia bunuh. Datang anak-anak zaman now ini yang kurang sentuhan-sentuhan pendidikan agama, yang kurang diarahkan kepada kajian-kajian seperti ini. Kalau udah katanya apa namanya itu, aktor-aktor, artis-artis yang kafir-kafir itu datang, menjerit sekuat-kuatnya, histeris, minta peluk, minta cium, pakai jilbab dia. Anak siapa ini? Anak mamanya di sini nggak ada lah ya. Lihat sahabat, dia bunuh bapaknya sendiri karena kufur kepada Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya apa ya? Keimanan sahabat itu kayaknya tebal kali. Zaman sekarang ini tipis, lebih tipis daripada kain ini. Anak-anak muda zaman sekarang ini kenapa nggak belajar akidah? Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu adalah musuh Allah. La tajiduna qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak boleh kalian dapatkan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Ngapain? Mencintai, menyayangi, apalagi tadi ngefans, menggemari siapa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapaknya sendiri. Itu dia. Bagaimana tegasnya? Maka ketika sebelum ayat ini turun, itu tadi Abu Ubaidah itu radhiyallahu anhu, dia ceritakan ketika aku ikut perang Badar, di situ aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yang paling berat dalam hidupku. Beliau menceritakan bahwasanya ketika aku perang Badar adalah seorang laki-laki yang selalu mengejarku, dimanapun aku berada, dia selalu mendekat dan membawa ambisi untuk membunuhku. Tapi apa? Aku selalu menghindar, bukan karena takut. Aku selalu menghindar, ketika sudah nampak aku menghindar, cari musuh yang lain, sampai masa di mana kami harus berhadapan satu lawan satu. Tidak bisa menghindar satu dengan yang lainnya. Maka di situ iman
beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir apa yang terjadi? Ya udah, dia bunuh bapaknya sendiri. Mereka perang. Kalau bahasa kita ini berantem. Untuk yang satu yaitu Abu Ubaidah menegakkan la ilaha illallah, yang satu menghancurkan la ilaha illallah. Wa ja'ala kalimatullahi hiyal ulya, dan mereka menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi. Itu orang-orang Islam yang akhirnya dibunuhnya. Ketika itu sedih dia, merasa berdosa dia, merasa bersalah dia, yang akhirnya datang kepada Rasulullah dengan keadaan menangis, Rasulullah, aku sudah membunuh bapakku sendiri. Menangis dia, berat ini kan. Kemudian turunlah ayat tadi, surat Al-Mujadalah itu. Turun ayat, tidak kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mencintai, menyayangi orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu siapa, bapak mereka, anak mereka, keluarga mereka, semuanya itu kalau mereka menjadi musuh Allah, tidak boleh kita suka. Nah, ini bapak-bapak ini pemain-pemain bola. Seberapa ngefans bapak sama pemain bola yang non-muslim. Saya tidak mengatakan nggak boleh sama sekali, tapi jangan sampai di handphonenya isinya foto pemain bola yang tidak muslim. Di kamar poster-poster foto pemain bola yang tidak muslim. Bajunya pun semuanya tertulis nama pemain bola yang tidak muslim. Ini muncul, kenapa bisa di dalam handphonenya ada foto-foto itu? Karena apa? Fans. Wala tadi. Kenapa di rumahnya ada foto-foto poster-poster pemain bola yang kafir tadi? Karena fans. Gagal belajar akidah, gagal belajar tauhid dah. Ini perlu diingatkan supaya tidak kebablasan namanya. Dan ini terutama menyerang kalangan apa? Remaja. Udahlah, mereka nggak belajar agama, tambah lagi serang-serangan itu. Titik lagi kita ya. Semoga Allah lindungilah kita semua. Kembali kepada Al-Quran dan apa tadi? Puasa. Ada dua tadi ya, Al-Quran nanti di hari kiamat jadi penolong, supaya nanti nggak dibatasi. Al-Quran dengan syafaat nggak Allah batasi. Al-Quran cuma bilang kepada Allah, ya Allah, dulu di dunia dia banyak nggak tidur karena baca Al-Quran, baca aku gitu. Maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Maka Allah berkata, ya berikan. Yang kedua adalah puasa. Puasa berkata, ya Allah, selama di dunia dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak turutin syahwatnya, dia nggak hubungan sama istri karena puasa. Maka berikan aku izin untuk menolongnya. Yang ketiga, kasih hadiah. Ini hadiah. Handphone siapa ini? Hadiah. Mana hadiah kita habis modal rupanya. Dakwah Al-Mani kan ada. Hah? Pahala sedekah dan berinfak itu khusus, tapi tidak menjadi syafaat secara khusus. Ini khusus dia datang. Syafaat itu Pak, minta ya Allah izinkan aku menolongnya. Itu dia syafaat namanya. Kalau puasa Al-Quran itu ngomong itu, ya Allah berikan aku izin menolongnya ya Allah. Kalau sedekah, sholat itu pahalanya besar, tapi nggak ngomong ya Allah berikan syafaat. Hah? Kalau salawat Nabi dapat syafaat Nabi, beda. Kita nggak cerita dapat syafaat Nabi, tapi apa? Amalan itu jadi syafaat, amalan itu sendiri. Kok bisa nggak tahu suka jam 5 kali? Hah? Silaturahim juga enggak? Bu? Memaafkan? Itu pahala tanpa batas. Masya Allah, bagus. Yang disebut-sebutkan ini berarti kan pelajaran-pelajaran yang lalu dan lengket sini. Masya Allah, paten. Iya, bagus. Senang saya Bu. Senang sekali. Alhamdulillah ya Allah. Hah? Apa lagi? Tapi bukan itu jawabannya. Lain. Ada lagi, gampang loh. Kalau saya sebutin pasti, oh iya, kita pasti semua. Itu keutamanya besar, tapi nggak jadi syafaat. Dia nanti di hari kiamat minta sama ya Allah berikan syafaat. Ya Allah berikan syafaat. Apa? Yang pas adalah doa setelah azan. Hadat lahu syafaat yaumil halal baiku syafaat. Walaupun ini syafaatnya untuk dari Nabi Muhammad SAW, tapi para ulama menggolongkan ini amalan ini yang akan memberikan syafaat. Doa ini. Karena tidak ada bahasa yang satu amalan yang Nabi mengatakan halal.
Halal itu kan berarti nggak ada keraguan sama sekali kita. Makanya kalau bapak ibu lagi umroh ya kan, minta kurma mau dicicipin, bilangnya apa? Halal, halal, halal katanya. Maka makannya pun sambil senyum. Lihat kucing itu bapak ibu, kalau dia nyuri, makannya sembunyi-sembunyi nggak? Sembunyi. Tapi kalau kita kasih di samping kita, tenang dia makan kan? Itulah tadi namanya apa? Halal. Doa di antara adzan niqamat tadi, apa doa salah apa namanya? Adzan. Itu nanti di hari kiamat dia akan datang sebagai syafi', penyelamat dan memberikan syafaat kepada kita. Yang keempat faedahnya, ini faedah tadi ya masih kita ambil. Yang pertama tadi ada orang-orang yang di dunia berteman nanti tetap di hari kiamat tetap berteman, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan faedahnya adalah jangan kita berikan beban kepada orang tua. Yang ketiga adalah syarat mendapatkan syafaat adalah ridha Allah Ta'ala. Dan tadi kita agak sedikit lebarkan, yaitu ada beberapa amalan-amalan kalau diamalkan amalan itu akan memberikan syafaat. Dan kita sudah sebutkan yang tiga tadi. Faedah yang keempat adalah kita ambil dari ayat atau surat Fatir ayat ke-18. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang kita buat itu tidak bisa kita limpahkan kepada orang lain. Dan dosa yang orang lain buat juga tidak bisa kita dilimpahkan kepada kita. Maka tadi orang berkeinginan supaya apa? Dosanya dikasih semuanya ke anaknya supaya anak masuk neraka. Tapi Allah nggak ngasih, nggak bisa. Itu dosamu, jangan dilimpahkan kepada anakmu, nggak bisa. Sama suami juga berkeinginan limpahkan semua dosanya kepada istrinya supaya istrinya masuk neraka menggantikan posisinya. Allah nggak mau, nggak bisa. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat masing-masing. Kita ini tanggung jawab terhadap apa yang kita buat masing-masing. Maka jangan berharap kita dapat pahala dari orang, dan jangan berharap dosa kita dilimpahkan kepada orang nanti di hari kiamat. Nah, ini menjadi apa? Pelajaran. Kemarin kan sudah saya bilang, saya sebutkan hadis Nabi SAW, pesan Nabi kepada Fatimah apa? Beramalah kamu nak, karena nanti aku di hari kiamat nggak bisa menolongmu. Artinya pahalaku yang untukku sendiri, nggak bisa aku kasih kamu. Pahalamu ya pahalamu sendiri. Kalau pahalamu nggak cukup untuk mengantarkanmu ke surga, itu kembali kepada diri kamu masing-masing, kembali kepada kita semua masing-masing. Tapi ternyata, saya kira sini sebagai penutup, tapi ternyata ada orang-orang yang bisa mendapatkan limpahan dosa dari orang lain. Bahasanya jangan bisa mendapatkan limpahan, tapi apa? Ada orang yang merugi. Kenapa? Dosa orang lain dilimpahkan kepadanya. Sebelum dosa orang lain dilimpahkan kepadanya, ada lagi, yaitu pahala yang dia bawa mati harus dia bagikan kepada orang lain. Sampai saat masa di mana pahalanya ini habis, tapi masih ada yang harus dibagi lagi pahalanya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dosa mereka dilimpahkan kepada orang tersebut. Itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah apa? Muflis. Apa arti muflis? Bangkrut. Hati-hati kita. Ngeri juga ini. Tadi kita katakan setiap jiwa bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Dosa kita nggak bisa kita limpahkan kepada orang lain. Kemudian pahala orang lain juga nggak bisa kita dapatkan, nggak bisa kita terima dari orang lain. Masing-masing kita sibuk dengan tanggung jawab diri kita sendiri. Tapi yang kita ngerikan adalah sudahlah pahalaku nggak banyak, dosa banyak. Seharusnya dosa yang dilimpahkan kepada orang lain malah apa? Pahala diambil sikit-sikit sampai habis. Begitu habis, diambil dosa orang lain dan dilimpahkan kepada kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadits Muslim, suatu ketika Nabi SAW berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka Nabi SAW ketika bertanya demikian, para sahabat berkata, orang yang muflis itu adalah orang yang nggak punya harta dan nggak punya uang dan nggak punya harta. Itu kata sahabat. Maka Nabi SAW berkata, "Al-muflis min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bi salatin wa siyamin wa zakah, membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Ini kan ibadah-ibadah besar semuanya. Salat,
puasa, zakat, ini pahalanya besar-besar semua. Tapi apa? Selama dia hidup, dia juga membawa dosa. Dosa apa yang dia bawa? Wayati, dan dia di hari kiamat dia datang dengan membawa qad syatama hada. Syatama itu artinya mengejek. Ya. Menghina, merendahkan, mengejek. Pokoknya ya itulah bahasanya lah. Termasuk juga memaki ya. Memaki, mengejek, menghina itu sama semuanya. Satu ya. Yang pertama apa? Banyak mengejek orang, menghina orang, merendahkan orang. Hati-hati, maka tinggalkan ini. Mengejek dengan ucapan atau mengejek dengan perbuatan. Bahkan Allah mengatakan ada orang mengejek dengan mata. Kayak mana tuh? Ibu-ibu paham ya, Bu? Karena ibu-ibu paling sering. Karena pas pengajian pun nampak punya itu, Bu. Tapi nggak di sini ngajinya, di sana. Yang kedua, wa qadzafa hada. Qadzaf itu artinya menuduh, fitnah. Tuduhan. Fitnah. Tuduhan itu menuduh orang, menuduh. Termasuk juga ghibah. Masuk itu di situ, ghibah. 3 ya. Yang keempat, wa akala mala hada, memakan harta orang. Mencuri, menipu. Kalau orang Medan bilang nokohin, termasuk penjual-penjual ini. Jangan sampai kita nipuin orang gara-gara yang awalnya jualan halal, tapi karena caranya menipu jadi haram. Kan gitu. Barang KW20 dibilang asli katanya. Dari mana ini? Dari Surabaya, nggak tahu dari mana. Dari Kim Medan sana, Mabar. Barangnya nipu, haram. Yang keempat, wasafaka damahada. Kalau ini saya kira nggak ada lah, yaitu menumpahkan darahnya, membunuh orang. Kalau kata Nabi ya Pak, pertama sekali yang akan Allah tanya terkait dengan hablum minan nas ini adalah masalah apa? Darah. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama sekali nanti akan Allah tanya di hari kiamat terkait dengan hablum minan nas ini adalah masalah darah ini. Artinya apa namanya itu? Membunuh itu dosa besar. Makanya kita tidak membenarkan pembunuhan ini ya. Dan itu haram. Maksud dari dosa besar. Yang kelima adalah wa daraba hadza, mukul ini, pernah menzalimi orang dengan tangan. 5 ini. Kalau ini pernah mengejek, menuduh, apalagi tadi? Makan harta orang lain, kemudian membunuh dan memukul. Maka Nabi SAW mengatakan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka yang tadi yang pernah diejek bayar pakai apa? Pahala. Berapa juta orang yang pernah kita ejek? Nah, apalagi di media juga. Udah berapa banyak ibu mengejek orang, Bu? Ibu-ibu yang paling banyak ngejek. Laki-laki sikit. Karena laki-laki maunya main terus. Sama juga. Berapa orang yang udah kita pukul, Pak? Aduh. Baru ya Allah, dosaku banyak kali lah dulu. Siapa yang udah gue ejek? Lupa lah dari mulai aku SD, SMP, SMA, apalagi SMP, SMA. Aduh, semua gue ejek. Sak guru-guru pun gue ejek. Ya kan? Mamaku pun gue ejek. Semuanya. Bagaimana cara bertobatnya? Minta maaf. Berapa ribu orang mau kita maaf? Minta maaf. Datengin sesuatu minta maaf. Masih ingat yang mana? Bapak dulu masih remaja, masih SMP, masih SMA, jajan bakwan bayar 2.000, ngambilnya 15. Beli permen bayar 5 gopek, ngambilnya apa? 15. Nembak namanya. Sering kan? Dulu saya juga pernah juga. Masih SD ya, SD belum balik, nggak hitungan. Kan belum balik ya SD ya, belum hitungan tuh kan? Belum hitungan. Jadi pahala sama bapak itu, tapi nggak jadi dosa bagi saya. Loh kalau belum balik, kan syarat dosa itu dihitung kalau sudah balik. Tapi bapak yang jualan tadi itu yang kita ambil makanannya nggak kita bayar, dia dapat pahala. Terzalimi dia. Tapi kita ini karena kita belum balik, yang belum balik aman lah, alhamdulillah. Tapi yang sudah balik, ingat tuh siapa mereka? Sama orang tua nggak
Hah? Orang tuanya nggak kena? Enggak. Wah, itu istilah dosa anak kecil ditanggung sama orang tua itu salah. Kecuali kalau dia mencuri yang nyuruh orang tuanya, itu dosanya kepada orang tua. Bagaimana cara bertobatnya? Doakan dia. Hah? Doakan yang menzalimi kebaikan. Yang pertama sekali cari, minta maaf. Berat kan? Kalau masalah ada yang kita ambil, balikkan. Kalau nggak bisa, maka yang pertama minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun untuk diri kita sendiri. Yang kedua, doakan dia supaya diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan harta, apa yang pernah kita ambil, sedekah atas namanya. Ya Allah, aku dulu pernah nembak di sini, ya Allah. Orang entah kemana sekarang, aku infakkan, ini untuknya. Semoga bisa sebagai pengganti. Kan gitu solusi. Tapi nanti di hari kiamat terserah wawa itulah. Kau bilang nggak bisa, kau dulu nembak banyak kali. Aku nggak ridho, ya Allah, pahalanya untukku. Ya nggak bisa ngomong kita udah. Nggak bisa, nggak ada hak kita. Nanti kita bilang, ya Allah, aku sudah sedekah atas namanya. Ya terserah dia mau terima sedekah itu atau enggak, atau dia minta pahalanya. Itu semua kembali kepada orang tadi. Maka hati-hati kita ini. Hablum minan nas, ngeri. Maka Nabi SAW mengatakan dosa itu kan ada 3. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, sama sekali dosa syirik. Yang kedua, dosa yang Allah bisa ampuni. Yang ketiga adalah dosa yang tidak ada hak Allah untuk menyelesaikannya. Apa nih? Ini tadi nih. Nembak-nembak tadi itu. Itu Allah nggak mau selesaikan di hari kiamat. Bukan nggak bisa, tapi nggak ada hak Allah di situ, makanya Allah nggak mau rusuh sendiri. Jadi yang pertama tadi berdoa untuk kita istighfar, minta ampun. Yang kedua, doakan dia. Yang ketiga, bayar. Yang keempat, kalau berkaitan dengan apa? Fitnah, ghibah, ucapan-ucapan yang nggak baik tentang dirinya, harus apa? Harus diperbaiki. Dulu saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya si fulan ini pernah gini. Saya mohon maaf, itu saya berdusta, saya menuduhnya dengan tuduhan tidak benar. Saya berlepas diri perkataan saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf kepadanya. Itu yang paling berat. Ya kan? Itu yang paling berat. Makanya hati-hati ya terkait dengan lisan, terutama ibu-ibu. Saya sering nasihatkan ya, Bu. Jangan ibunya saja yang sudah mengaji, tapi mulutnya juga harus nampak kalau sudah mengaji. Ya. Terakhir kata Rasulullah, kalau habis itu pahalanya, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi, kalau pahalanya habis itu bagi-bagi tadi, dan masih banyak lagi orang yang terzalimi laporan sama Allah, ya Allah dia pernah. Terus seperti itu, ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka dilimpahkan kepadanya. Kalau sudah banyak dosanya, maka dicempakkan dia ke dalam neraka. Kalau yang pernah kita ambil punya orang kafir, apa manfaat untuknya? Apakah dosa kita? Apakah pahala kita untuk dia? Kan pernah ngambil punya orang kafir kan? Atau pernah maki-maki orang non muslim? Juga sama. Apa yang sama kita ini jadi apa? Para ulama mengatakan, kalaupun kita masuk surga, itu derajatnya bisa turun gara-gara menzalimi orang non muslim yang di bawah perlindungan negara. Nah, baginya apakah itu sebagai penghapus dosa? Enggak. Hanya sekedar peringan sedikit adabnya saja di hari kiamat. Jadi orang kafir itu dia tidak selamat dari adab, tapi dia bisa diringankan adabnya. Karena ada beberapa orang-orang yang Allah ringankan adabnya dari kiamat. Allah alam. Ini dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Pas 1 jam kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari online tanya, Ustaz, kalau ada orang muslim bernyanyi di hajatan di kebutuhan sambil menari-nari, apakah ada dosanya atau pelajarannya? Nyanyi di keyboard. Ya, joget-joget. Joget-joget. Iya, Ibu-ibu. Ada di sini orangnya. Gak ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz,
kan ucapan dan kalimat. Mungkin juga orang yang beriman juga bisa terucap. Kalau kita di tempat orang undangan ataupun ya makan lah gitu ya kan, siapapun ataupun istri juga kayak kita masak, kita ucapkannya sudah saya bayar, nggak enak masakannya gitu kan, terucap itu kan gampang gitu ya, undangan nggak enak masakannya, itu bagaimana Ustaz? Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, tentang persahabatan tadi Ustaz. Jadi alhamdulillah kami bersahabat sudah cukup dengan beberapa orang. Ketika sahabat kami ini tertimpa musibah itu sungguh berat menurut kami semua, berupa aib keluarga, berupa aib suami istri. Mohon maaf saya tidak bisa ceritakan aibnya karena cukup berat Ustaz. Jadi karena musibahnya ketika dewasa sudah berat lagi, jadi kami menyarankan Ustaz, mungkin jalannya salah mungkin, tapi kami menyarankan harus pisah aja lah. Itulah jalan Bapak. Saya tahu itu salah, apakah dosa besar sama kalian atau gimana Ustaz, tapi ini sungguh sudah berulang kali kejadian ini. Aib ini sungguh memalukan istilahnya. Bagi kami kawannya, kami merasa kasihan gitu, merasa itu apa terhadap teman kami. Baik. Jadi gitu aja Ustaz, apakah sangat dosa besar kami menyuruh dia itu bercerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang tentara berangkat ke daerah operasi sesuai dengan perintah negara. Kemudian di sana terjadi pertempuran, tapi sasarannya tidak kepada musuhnya, karena masyarakat yang tidak bersabar. Bagaimana hukumnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi Pak Bu? Mana yang nanya? Nggak jadi? Ada. Baik. Ada lagi? Ya, segera ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ini Ustaz, memberikan ucapan selamat lewat papan bunga itu Ustaz, yang baik yang masalah resepsi pernikahan atau sebagainya, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai Muhammad, jadi kondisinya seperti mungkin umum lah di kita, masalah jual beli. Jadi masalahnya ada seseorang mungkin menanyakan ke kita, kita tidak paham, coba carikan barang ini di sini berapa harganya. Kita macam seperti apa ya, makelar. Jadi ternyata mungkin contohnya sepeda motor atau mobil, jadi di situ ada potongan harga diskon, tetapi sama makelarnya itu tidak diberikan itu, karena dengan pikirannya bahwasanya diskonnya ini bisa untuk dia gitu, untuk dia. Jadi dikasih hanya harga real aja, jadi potongannya tidak dikasih. Apakah itu halal untuk diambil Ustaz? Tidak bisa. Baik, barakallahu Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Sebelum kita jawab pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan minggu lalu nih, kapan kita kegiatan tadabbur alam itu insyaallah. Saya sudah koordinasi dengan panitia tempat sana. Insyaallah tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret nanti kita adakan kegiatan itu. Kita usahakan nanti kegiatannya
kita nginap, kalau bisa sore udah sampai sana, jadi malam setelah makan malam di sana, sholat isya, setelah sholat isya nanti ada kajian, kemudian nanti jam 4 kita bangun tahajud, kemudian nanti sebelum subuh ada muhasabah sedikit, nanti setelah subuh ada kajian tafsir. Setelah itu baru nanti acaranya acara bebas. Dan bapak ibu boleh bawa keluarga, nanti bapak bisa tidur di masjid, itu lantai 2, masjidnya ada 2 lantai, ibu-ibu nanti ada aula, bisa tidur situ. Insya Allah cukup lah untuk kita. Itu ya sementara. Silahkan disiapkan waktunya. Tuh, ya. Terkait dengan akomodasi nanti kita bicarakan lagi di grup ya Pak. Bisa jadi masing-masing aja. Kalau kita nanti siapkan akomodasinya agak sedikit sulit juga. Tapi nanti biar panitia yang ngatur, Ustaz Ridwan. Baik, yang pertama joget di keyboard. Ibu-ibu perempuan nyanyi juga joget, haram, nggak boleh. Yang benar, wanita itu suaranya tidak aurat. Suara wanita tidak aurat, tapi suara yang bagaimana yang tidak aurat? Kan gitu dia. Maka kita nasihatkan pada para wanita ini, bukan berarti wanita tidak boleh menyanyi. Ada kebolehan wanita menyanyi. Di zaman Nabi juga saat hari raya ada beberapa wanita-wanita yang bernyanyi di dalam rumah Nabi SAW, dan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Rasanya nyanyian-nyanyian itu bagaimana? Ada nyanyian-nyanyian musiknya koplo pula lagi. Yang dinyanyikan cinta hampa. Terus dia juga joget lagi. Nah, itu sesuatu yang haram. Bahkan nggak punya muru'ah, nggak punya malu, tinggalkanlah. Ya. Kalau dosanya apa? Wallahu alam, tidak khusus, tidak ada, tapi termasuk dari dosa besar karena menjadi fitnah bagi banyak orang. Mencela makanan, beda Pak antara mencela dengan mengabarkan keadaan makanan. Kalau mencela itu ya diiringi dengan apa? Celaan yang berlebihan. Kalau sekedar kayak mana rasanya? Enak kok rasa? Kurang? Iya, nggak enak kok rasa. Itu mencela atau sekedar mengabarkan? Mengabarkan itu nggak masuk dalam kategori mencela, maka nggak apa-apa. Tapi mencela itu apa kayak gini nih? Maka kenapa ini nggak ada enaknya? Nah itu berarti sudah celaan. Nah yang mencela makanan itu ya nggak boleh. Kalau sekedar mengabarkan makanan ini nggak enak, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau kita apa? Beli, kita bayar. Nah kita berhak untuk apa? Nyampaikan maksudnya makanan ini tidak enak. Apalagi untuk orang lain, untuk orang banyak kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah kalau undangan misalnya kita lagi undangan makan tempat orang gitu kan, udahlah diam aja lah. Nggak usah ngabar-ngabarkan lagi, diam aja. Nggak usah dibilang-bilang sama kayak mana, enak tadi rendang kan? Iya, tak apa rasanya. Itu semuanya jadi apa? Jadi fitnah yang awalnya orang nggak mau cerita, gara-gara kita buka cerita, udah diam aja. Ya, jangan pula nyesal, udah amplopku banyak, makanan yang nggak enak. Itu jangan pula. Karena nggak ada kewajiban kita ngasih amplop kalau kita undangan. Karena kita ngundang orang untuk walimahan itu bukan jualan nasi, tapi apa? Sedekah. Ingat tuh ya, kita mau pesta itu bukan jualan nasi tapi sedekah. Bukan berarti kita nggak boleh menerima, silahkan. Menyarankan perceraian suami istri, apakah itu bagian dari bentuk dosa besar? Lihat sebab. Kalau maslahatnya bercerai lebih besar, maka itu ada sesuatu yang baik. Tapi kalau mudaratnya, artinya gini, maslahat perceraian itu lebih besar, artinya kebaikan dengan bercerai ini bisa lebih besar, maka itu sesuatu yang baik. Artinya apa? Kalau sebabnya sudah masuk dalam kategori uzur yang dibolehkan dalam agama, maka nggak apa-apa. Seperti misalnya suaminya zalim terkait nafkah, tindakan, memukul dan sebagainya, tidak memberikan nafkah, kemudian juga mungkin mohon maaf laki-lakinya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berzina dan sebagainya. Itu ketika sudah dinasihatkan, sudah diberikan nasihat dan sebagainya, tidak juga mau berubah, apalagi nggak sholat, maka terkadang kita lupa, ada yang lupa gitu. Mana lebih besar dosanya? Seorang suami yang memukul istrinya, kan zalim tuh ya, dengan suami yang nggak sholat, tapi nggak pernah mukul istrinya.
mana yang harus diselamatkan ini? Istri ini yang dipukul suaminya atau yang nggak sholat? Tapi kita biasa aja sekarang ini, suaminya nggak sholat ya, nggak sholat tapi akur gitu. Kayaknya nggak ada masalah di rumah tangga ini, padahal ini masalah besar. Oh banyak. Kalau kita tinggal di negara Arab Saudi, Bapak Ibu rahimahumullah, fatwa ulama di sana bilang apa? Haram hubungan suami istri. Kenapa? Suaminya kafir kok, nggak sholat. Sampai ke situ. Karena orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir menurut sebagian pendapat ulama. Dan fatwa di Arab Saudi seperti itu. Bahkan ketika ditanya nasihat dalam fatwa-fatwa, apa yang harus saya lakukan seorang wanita istri ketika suami saya nggak sholat, apa yang saya harus lakukan? Nasihatkan suami untuk sholat, ingatkan, diajak untuk bertobat untuk sholat. Kalau dia nggak mau juga, minta cerai. Kayak gitu. Ana al-ahadul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik adalah sholat. Kayak gitu dia. Jadi sedikit saya perlebar tadi karena supaya kita pahami bahwasanya suami yang nggak sholat ini dosanya lebih besar daripada sekedar suami yang menzalimi istrinya. Itu masalah yang besar seharusnya secara hukum fikih ya. Jadi tadi tidak masalah, bahkan itu baik kalau memang maslahatnya lebih besar. Tapi setelah apa? Setelah islah namanya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus itu orang yang dari suaminya dan utus orang dari istrinya yang hakim, yang bijaksana untuk berdamai, perbaiki semua masalah yang ada. Diberikan kesempatan, kalau tidak bisa maka lihat mana lebih besar maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar tetap bersatu, itu lebih baik. Kalau maslahatnya lebih besar dalam berpisah, bercerai dan berpisah, maka yang menyarankan justru dapat pahala, bukan dapat dosa lagi. Dapat pahala karena menyelamatkan dari kesusahan orang lain. Salah sasaran, misalnya nembak nembak musuh, ternyata orang muslim yang tertembak dan sebagainya. Secara hukum Islam itu namanya membunuh tidak sengaja. Dan itu ada diatnya juga. Ya, ada diatnya juga. Tapi karena kita tidak ini, Pak, tidak tinggal di negara apa? Muslim yang tidak ditegakkan di syariat Islam, maka cukup kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, itu cukup. Cukup sampai di situ saja. Sama seperti orang yang minuman khamar, minuman keras. Itu minuman keras itu kan dipukul ya, cambuk 80 kali. Tapi karena kita tidak tinggal di negara Islam, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ucapan selamat, ini penting Pak, bagus pertanyaannya Pak. Ucapan selamat dari papan bunga, apa hukumnya? Kalau untuk pernikahan itu masih boleh. Tapi kalau bisa diganti bahasanya itu, bisa nggak? Doakan supaya barokah. Selamat apa itu biasanya apa? Selamat bahagia. Yang paling bagus tuh kata-kata semoga Allah berkahi itu. Mana tahu ada yang buka usaha ini tadi nih, papan bunga ini, ganti itu ucapan pernikahan dengan barakallahu lakumah. Dibuat itu supaya ada dakwahnya, orang baca pun menjadi doa. Kalau sekedar selamat aja. Makanya kalau saya selalu sarankan, kalau kita datang ke pengantin baru, akad nikah resepsi pernikahan, jangan hanya ucapkan selamat ya, nggak ada doanya. Selamat apa? Tapi yang benar adalah doakan barokah, semoga Allah berkahi, atau barakallahu fikum, atau barakallahu lakum. Itu bisa. Tapi kalau meninggal nggak boleh. Meninggal tidak usah. Ada sedikit dibedakan Pak, karena momen momen pesta ini kan memang momen gembira dia. Momen-momen bahagia, menampakkan kebahagiaan. Nah itu. Tapi kalau menikah kematian ini, duka cita segala macam, nggak usah. Itu ranahnya kan fardu kifayah ini dia. Larinya kalau pernikahan ini kan dia termasuk dari hablum minannas saja. Walaupun itu ibadah, tapi dia muamalah dia larinya. Tapi kalau meninggal ini kan dia bukan bab muamalah, itu fardu kifayah. Maka terkait dengan meninggal tidak usah pakai kirim-kirim papan bunga, nggak usah. Kalau pernikahan masih dibolehkan, ya. Bisa juga, bisa masuk hukum mubazir.
Ya, lebih bagus demikian. Artinya gini, tadi kan tanya hukumnya, boleh atau tidak? Kita jawab, boleh. Tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Kasih aja amplopnya 200.000 lumayan. Bagus untuk beli kompor gas sama dia nanti. Potongan diskon tidak diberikan, boleh atau tidak? Boleh dengan syarat yang menjual ridho. Yang jual ridho. Bukan namanya ridho. Yang menjual ridho. Yang kasih potongan siapa? Kan penjual kan. Tujuannya apa? Supaya yang dia jual lebih laku daripada jualan orang lain. Lantas kita sebagai reseller, sebagai agen, nah, bolehkah kita ini tidak sampaikan diskon itu kepada pembeli? Boleh dengan syarat apa? Ini kan ada diskonnya nggak aku sampaikan ya sama yang apa? Nggak apa-apa, atur aja lah itu. Yang penting sama aku sekian. Maka ini nggak masalah. Kan sama seperti saya punya tanah, misalnya 1 hektar. Saya bilang, tolonglah jualkan tanah saya bang. Pokoknya sama saya 100 juta, misal 100 juta. Abang mau jual berapa pun, ambillah. 80 aja lah sama aku diskon lagi lah. Abang ngaturlah berapa jual. Boleh? Nggak ada masalah. Ternyata abang jual 200 juta. Boleh, ya nggak apa-apa. Asalkan saya ridho dari awal. Nggak apa-apa di situ. Kenapa tadi harus ridho dari yang pembeli? Karena nanti seandainya tidak dikasih tahu, lantas nanti dia ambil barang itu, dia beli, pembeli ini beli, kemudian kawannya beli dari tempat yang lain, ternyata ada diskonnya, ada murah. Maka dia pembeli tadi akan bilang, jangan lagi beli di sini, karena harganya lebih mahal, lebih bagus beli di sana. Nah, ketika kita kasih tahu bahwasanya diskon ini atau apa yang tadi potongan yang kita sampaikan pembeli, kan dia harus siap dengan apa? Resiko bahwa seandainya ada orang banding harga, maka dia akan merugikan dia. Nah, makanya syaratnya tadi harus ada ridho dari penjual. Ini masih ada nih. Sedikit lagi ya. Apa hukumnya menggambar komik animasi yang lengkap dari rambut sampai kaki? Tinggalkan menggambar yang bernyawa. Tinggalkan gambar yang bernyawa. Nah, yang kemarin Ustaz Khalid ya kan. Jadi panjang masalah, karena memang hukum Islam kayak gitu, memang nggak boleh. Gambar-gambar dan patung-patung yang bernyawa itu nggak dibolehkan dalam hukum Islam. Nah, terkadang itulah kita kan hidup di masyarakat yang tidak hanya Islam saja. Ketika kita sampaikan ini mungkin dari yang lain tersinggung dan sebagainya. Padahal niatnya adalah untuk apa? Menjelaskan hukum secara Islam gitu, secara agama kita sendirian itu sah-sah saja. Bahkan kalau dikaji-kaji lagi, ternyata wayang ini dulu nggak kayak gitu bentuknya. Bacalah, coba buka aja. Saya senang dengar jawaban dari Buya Yahya itu. Saya lihat di hukum wayang. Ternyata dia cerita dulu wayang ini dia bentuknya patung dia. Nah, dirubahlah sama beberapa wali dulu, digepengkan dia, dihancurin supaya bentuknya itu samar, nggak lagi bentuk patung. Gitu dia. Artinya dulu patung itu nggak gepeng gitu dia. Berarti ulama dulu berusaha supaya menghilangkan yang bentuk-bentuk yang bernyawa. Memang hukumnya jelas dalam agama kita. Patung yang bernyawa, jangankan hukumnya, malaikat pun nggak masuk ke dalam rumah kita. Dan Nabi SAW berkata, kalau kamu harus menggambar yang bernyawa, maka hilangkan apanya? Kepalanya. Hilangkan kepalanya. Kalau mau menggambar yang bernyawa, setelah digambar dihapus atau disimpan, jangan dibuka-buka, ditutup. Tapi kalau untuk kepentingan belajar anak-anak sekolah itu masih boleh. Ya, itu masih boleh kan. Tapi kalau gambar-gambar dihindarilah, di dinding-dinding sebagainya. Bagaimana menghadapi orang yang tua yang cuek dalam semua hal, enggak peduli, doakan aja supaya Allah SWT memberikan hidayah kepadanya dan tetap dihormati dan tetap tunjukkan bakti kita kepada orang tua. Pokoknya orang tua itu kalau dia salah, kita balas dengan kebaikan. Dah, titik, nggak ada yang lain. Bagaimana kalau kita menggibah Bapak Jokowi? Berdosa besar. Ghibah tidak boleh, apalagi ghibah kepada pemimpin, itu dosanya lebih besar. Apa keuntungannya sama kita? Kalau sekedar cerita misalnya ada suatu peraturan negara yang merugikan agama kita, itu silahkan kita sampaikan, ini ada peraturan ini merugikan negara, itu silahkan.
Tapi kalau ghibah, apalagi ghibahnya tuh bentuk fisiknya, sebagai macam, itu nggak boleh. Dosanya besar. Ghibah pemimpin itu, ghibah ulama dan ghibah pemimpin ini sama, ini dosa besar, nggak boleh. Bagaimana dengan orang tua yang memperjuangkan anaknya untuk masuk PNS, TNI, Polri dengan jalan menyuap, menyogok, bahkan sampai meminjam uang riba untuk biaya tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Haram, berdosa besar. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat penyogok dan yang disogok. Kalau udah terlanjur bagaimana? Keluar dari PNS? Enggak. Istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah, imbangi dengan sedekah. Insyaallah. Kalau udah terlanjur gimana lagi kan? Apakah saya sebagai orang tua bisa nikmati hasil gaji anak saya tersebut karena setiap bulannya saya disubsidi oleh anak saya? Wajib bagi anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua jika orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkahnya, wajib hukumnya. Kalau anaknya pelit-pelit kali, orang tua nggak punya penghasilan, makan susah segala macam, anaknya enak, rezekinya lapang, curi aja uang anak itu, ambil, dan anak tidak berhak untuk nuntut kalau sudah diminta nggak dikasih. Kalau sudah diminta nggak dikasih. Bapak-bapak, uang kita uang siapa? Orang tua loh. Ketika Nabi SAW berkata, ditanya, saya kira sebagai penutup, ya Rasulullah, bapakku mengambil uangku, hartaku. Apa kata Nabi SAW? Kamu dan hartamu punya siapa? Orang tuamu. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Bapak ibu rahimakumullah, bapak jadi sekarang ini siapa yang buat? Orang tua kita. Duit yang kita punya ini, dapat ini, gaji kita, penghasilan kita, itu semuanya adalah hasil dari karya orang tua kita semua. Kalau bukan karena mereka, setelah Allah nggak jadi kita kayak gini. Maka tadi bahasa saya bangsatlah anak-anak yang kaya tapi orang tuanya susah. Iya, berdosa besar itu. Apalagi sampai nggak dikasih uang nafkah, haram. Haram bagi anak memakan harta nyaman tapi orang tuanya susah. Allah a'lam. Ada lagi? Segeralah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya bagaimana cara memberitahu atau menasihati orang tua kita yang masih percaya pada perbuatan syirik. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz izin saya bertanya bagaimana kalau orang yang kita ejek itu non muslim, bagaimana kita mendoakannya. Kemudian ada lagi Ustaz terakhir. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustaz mengenai orang tua yang sering membohongi anaknya dalam hal keuangan. Curhat ini semua ini. Yang pertama, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih percaya kepada syirik-syirik? Tetap diingatkan, kasih tahu. Ketika nggak mampu dengan bahasa sendiri, kalau bisa diajak orang tuanya pengajian yang isinya tentang tauhid. Kalau misalnya kajiannya tidak berkaitan dengan tauhid, colekkan ustadznya sekali atau kirimkan pertanyaan melalui kertas seolah-olah orang lain yang bertanya terkait dengan masalah yang dihadapi. Misalnya orang tua masih percaya dengan tanggal-tanggal hari baik segala macam, tanyakan. Terkadang anak ini ya terkadang dipandang sebelah mata juga sama orang tua walaupun dia paham agama, tapi karena orang tua terkadang ada gengsi-gengsinya sedikit atau kadang ada ketidakpahamannya terhadap satu hukum. Jadi itu caranya doakan, nasihatkan dan ajak ke majelis ilmu. Itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, mengejek orang kafir. Bagaimana cara cara mendoakannya? Kalau terkait dengan minta ampun dosanya nggak bisa. Tapi kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampun dosa-dosaku. Udah cukup itu aja. Nanti urusan dia sama Allah SWT nanti di hari kiamat. Apakah diringankan adabnya atau bagaimana? Itu aja. Tapi bukan berarti kita bebas mengejek orang-orang kafir, karena setiap muslim itu bukan tukang laknat, bukan tukang cela, bukan ini, tapi akhlak yang baik supaya orang tertarik dengan agama kita. Kemudian yang terakhir, orang tua yang suka berbohong mengenai keuangan sama siapa? Anaknya. Ya biar aja. Enggak apa-apa. Yang penting yang nafkah wajib untuk anaknya terpenuhi. Misalnya gini, sekolahnya udah, makannya udah, hidupnya udah, terus orang anaknya minta apa? Minta ini, minta itu, nggak ada duit, padahal banyak duitnya. Itu hak orang tua, nggak ada masalah. Ya apa? Ya, Allah a'lam. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.